Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti yang ada di layar Anda saat ini. Jadi tools-nya itu kalau di Points of View kita punya 3 jenis tools. Yang pertama yang krem itu, yang Anda bisa lihat di sana, itu namanya The Coaching Game. Yang biru itu namanya Pungtung. Kalau yang hitam putih itu namanya Faces gitu. Jadi di dalamnya itu kalau Anda buka, isinya itu semacam ini. Ada kartu-kartu berwarna gitu ya, kartu-kartu foto. Nah, inilah di Points of View kita akan coba mengeksplorasi diri gitu ya melalui foto-foto. Nah, seperti apa sih prosesnya? Itu yang akan kita jajakin malam hari ini bersama Bu Ani dan Bu Aida, Bapak Ibu. Jadi nanti supaya nggak roaming lagi ya, dengar Points of View itu apa gitu ya. Dan untuk teman-teman Tribe, nah ini jangan lupa ini ditunggu-tunggu ya soalnya nanti kalau sekarang kita kenal toolsnya Points of View itu ada 3, sebentar lagi kita akan lahir tools yang baru namanya Flow gitu ya. Tepat banget karena tools ini benar-benar diciptakan juga, disempurnakan di tengah masa pandemi ini, COVID. Jadi memang tools ini hadir membawa semangat mindfulness juga ya untuk nemenin teman-teman yang akhir-akhir ini sering galau, up and down gitu ya dalam menghadapi new normal lah atau di tengah-tengah pandemi ini. So silakan teman-teman Tribe yang butuh informasi lebih jauh gitu ya, Anda bisa langsung kontak regional leaders di wilayah Anda masing-masing gitu. Nah, kok ada regional leaders ya untuk Bapak Ibu yang pertama kali bergabung malam hari ini. Betul Bapak Ibu, jadi karena saking luasnya Indonesia ya, jadi kita bagi sebenarnya wilayahnya untuk memudahkan teman-teman sih. Jadi kalau misal mau berdiskusi atau tanya jawab itu kita punya grup-grup kecilnya sehingga grup diskusinya lebih hangat gitu ya. Jadi di Indonesia kita punya 4 regional yang kita bagi jadi regional gitu ya. Sampai saat ini kita punya regional Sumatera dan Jawa Barat, lalu juga ada regional DKI Jakarta, lalu regional Jawa Tengah dan Kalimantan, serta Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur ini masih gede banget cakupannya, mulai dari Jawa Timur, Sulawesi sampai Papua ke sana ya, semakin ke timur gitu. Nah, sebenarnya di dalam Points of View Indonesia Tribe itu inilah kami gitu ya, teman-teman yang udah belajar Points of View lebih dulu di level 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau belajar Points of View itu memang berjenjang Bapak Ibu, kita semua berangkat sama-sama dari level 1. Nah, malam hari ini Bu Aida dan Bu Ani ini adalah satu angkatan Bapak Ibu. Beliau berdua barusan menempuh level 3 terakhir di Bali ya di bulan Maret kemarin gitu. Jadi beliau berdua ini sudah expert dan on the way to go untuk Bu Aida untuk jadi certified expert. Nah kalau Bu Ani ini udah certified expert gitu. So Bapak Ibu nanti yang kepingin tahu kepoin lebih lanjut ya Mbak Margaret apa sih level-level ini sebenarnya setiap level itu bedanya apa belajarnya, tenang aja Anda bisa kepoin semua informasinya di media sosialnya Points of View Indonesia. Di sini kami udah tuliskan ya ada Instagram, ada Facebooknya, Anda juga bisa stalkingin kita di sana. Atau kalau Anda lebih nyaman untuk berdiskusi secara langsung, tenang aja, Anda bisa berdiskusi juga dengan orang-orang yang telah mengundang Anda malam hari ini ya. Atau Anda kepingin juga hadir di dalam free live session ini juga bisa. Anda nanti tinggal registrasi di www.pointsofview.id/experience. Jadi di sana nanti kita akan juga ngobrolin bagaimana caranya dapetin tools Points of View dan bagaimana langkah-langkah mempelajarinya serta bagaimana caranya bergabung dengan Points of View Indonesia gitu. Jadi silakan caranya ada banyak untuk Anda bisa kepoin lebih banyak ya. Silakan Anda bisa pilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Oke, siap? Oke, kalau Anda sudah siap semuanya, so Bapak Ibu, inilah sesi kita malam hari ini. Ngomong-ngomong judulnya bahagia. Berarti apakah boleh saya berhipotesa bahwa kita semua yang ada di sini belum bahagia sehingga mengikuti acara malam hari ini? Oke, tentunya enggak ya Bapak Ibu. It means jika memang Anda dalam posisi saat ini memang sedang galau, belum menemukan kebahagiaan sejati, harapannya melalui sesi ini Anda bisa menemukan kebahagiaan sejati Anda gitu ya. Dan apabila Anda ternyata sudah berada di level bahagia itu sendiri, thank you juga udah hadir malam hari ini.
harapannya Anda juga bisa membagikan manfaat kebahagiaan ini untuk orang-orang di sekitar Anda juga ya, semacam itu. So, Bapak Ibu, di malam hari ini sesi local uplifting kita kali ini temanya adalah bahagia, dan ini akan langsung dibawakan oleh para expertnya gitu ya. Jadi saya persilakan Bu Ani dan Bu Aida. Terima kasih Mbak Margaret. Terima kasih. Ya. Kedengaran nggak suara saya? Kecil banget Bu Aida. Agak kecil Bu Aida. Ya, saya bingung nih. Kalau kedengaran nggak? Udah belum? Belum ya? Kecil suaranya. Masih kecil, Bu Aida. Boleh coba dengan headset mungkin, Bu Aida, earphone, semacamnya. Kita cek dulu suaranya Bu Ani. Bu Ani? Ya, Bu Aida, halo. Bu Aida kuenya enak tuh di belakang Bu Aida kuenya. Iya. Coklat itu. Pak Eko Suara belum makan saya sudah malam nih. terdengar belum ya? Kenapa Bu Ani? Suara saya oke? Bu Ani Ya, suaranya sudah. udah oke. Sudah suaranya Bu Ani jelas. Oke. Bu Aida, mari tes suara. Tes suara dulu. Cek do re mi. Oke, pelan-pelan Bu Aida. Sambil di setting dulu. So, Bapak Ibu, teman-teman, yang untuk teman-teman tribe ya, terutama Points of Indonesia Tribe, Anda boleh juga mulai mempersiapkan tools-nya, karena malam hari ini Bu Aida dan Bu Ani akan mengajak Anda mengeksplor the coaching game. Jadi, the coaching game seperti yang ada di layar saya, background saya, nah itu tools-nya macamnya modelnya seperti itu Bapak Ibu. Silakan teman-teman tribe boleh mempersiapkan. Untuk teman-teman yang belum punya tools-nya, tenang aja, Anda cukup menyiapkan notes, alat tulis untuk mencatat insight Anda. Bu Aida, tes lagi boleh? Oh, sekarang makin tidak terdengar. Wah. Nggak kedengeran ya, Bu? Iya. Boleh coba dilihat ceknya, Bu, untuk yang masuk ke laptop. Settingan di laptopnya bisa ditambah suaranya. Oh iya, bisa jadi di bagian mikrofonnya, Bu Aida, pelan-pelan. Atau Di yang speaker yang di F8 ya, itu bisa dipencet beberapa dikencang jadi diperbesar speakernya. Di bagian mikrofon di pojok kiri bawah, Bu Aida, ada panah kecil yang Bu Aida bisa klik. Lalu kemudian select speaker dan mikrofonnya. Udah belum? Oke. Udah ya? Belum terdengar Bu Aida? Colokan ke laptopnya kali. Colokan ke laptopnya di coba Bu Aida. headset. Ternyata hari ini, malam hari ini, bukan Bu Aida yang grogi, malah laptopnya yang grogi. Biasanya kalau sesi online, Bu Aida selalu yang paling semangat. Iya, biasanya suaranya paling oke loh, Bu Aida. Coba ya. Waktu latihan juga kita sudah oke. Kita mau menikmati kebahagiaan ini. Ini udah oke belum? Udah Nah, mulai terdengar. Mulai kedengaran, Bu Aida. Udah belum? Ini udah. Coba bagian speakernya dideketin Bu Aida. Masih Tambah mendem keras ya. lagi. Bagian mic-nya. Dibikin 100 mungkin Bu Aida. Sudah dibuat 100 kah? Ada settingan suara di laptop Bu, di F8. F8 itu bisa ditambahin terus, dinaikkan sampai mungkin seperti Bu Ani bilang 100 mentok. Iya. Udah belum? Ya, coba Bu. Udah belum? Masih kurang lagi. Tambah lagi Bu. Ya, boleh deketin di bibir mungkin Bu Aida.
Coba, udah belum? Kalau saya Nah, Itu oke. lebih baik. ya udah kalau Oke, gitu Bu. gini aja, ya. Nah, ya. Ya. Udah Aduh, jelas belum? minta maaf nih teman-teman nih. Udah Nggak apa-apa, latihan, kita semua tetap latihan, berbahagia. Nggak apa-apa, latihannya Bu Aida. oke, Semangat. latihan oke, tapi pas beginian nggak oke. Unexpected. Oke, sekarang gini, selamat malam. Saya panggil teman-teman nih ya, karena kan berapa saya nggak kenal ada bapak, ibu dan sebagainya, karena ini semua teman saya. Jadi selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak telah hadir pada sesi ini. Ya, malam ini saya dan Bu Ani akan berbagi topik tentang bahagia. Ya, kalau bahagia itu kali ini kita menggunakan coaching game dengan point of view. Ya, bagi teman-teman yang punya, tolong disiapkan. Bagi yang nggak punya, yang baru pertama kali, ya nggak apa-apa. Nanti akan dibantu oleh tim dari point of view. Ya, sebetulnya topik ini tuh penting sekali buat kita karena menghadapi situasi COVID ini. Ya, COVID ini kan banyak sekali membuat kita menjadi resah, sedih, gelisah, kesal dan sebagainya, gitu ya. Nah, salah satu cara dengan mengatasinya COVID ini adalah berbahagia. Karena berbahagia itu meningkatkan imunitas kita dengan adanya hormon-hormon yang naik, yaitu hormon endorfin misalnya gitu ya. Endorfin itu bisa kita cari dengan makanan, seperti di belakang saya nih coklat. Aduh, siapa yang mau coklatnya? Nanti bagi-bagi ya. Ada coklat, ada bisa olahraga, ada menyalurkan hobi, ya, ada menonton, masak dan sebagainya. Ya. Tapi kali ini kita akan lebih mudah mencapai bahagia dengan bermain dengan point of view. Lebih simpel. Ya. Nanti kita coba, ya. Saya sudah banyak omong ini ya, gimana caranya nih ya. Jadi mestinya saya Nggak apa-apa, Bu. mestinya saya membaca CV-nya Bu Ani. Kalau itu Bu Ani baca sendiri CV-nya ya. Saya sendiri baca. Oke. Oh, sambil Nggak apa-apa, kenalan ya. mari Bu Biar memperkenalkan diri. Oke. Nah, Bu Ani aja CV-nya Bu Ani itu. Nanti Bu Ani baca CV-nya saya. Bu Ani Oke. ini saya kenal udah di L2 dan di L3. Ibu Ani ini aduh, sangat gigih dan dia tuh sangat baik hati. Ya. Sebetulnya I am a healer, itu betulan Ibu Ani. Ya, prestasinya banyak banget, udah jadi juara, udah segala sertifikat, udah membuat buku dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa baca deh di CV-nya Bu Ani. Ya, nah sekarang supaya jangan berlama-lama karena waktunya kita kan nggak banyak nih. Ya, jadi saya serahkan kepada Bu Ani. Nanti yang akan mimpin semuanya Bu Ani ya, teman-teman. Saya Ya, nanti kita berdua. saya nanti bagi-bagi coklat aja yang di belakang saya itu. Gitu. Yeay. Ya, sip. Oke. Ya, terima Sekarang- kasih. Ya, sekarang Bu Aida. Ani. Ya, terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Aida. Bisa bantu tolong share screen yang Bu Aida. Ya, Bu Aida ini keren banget karena sudah 35 tahun di bidang SDM dan sudah keliling kemana-mana. Termasuk makanya ada Pak Toto dari Myanmar ikut hadir juga di sini. Wah, keren itu karena biasanya Bu Aida bolak-balik Myanmar, Vietnam gitu ya untuk coaching kepada teman-teman di sana. Nah, Bu Aida juga seorang psikolog dan punya certified di professional coach, hipnoterapi, NLP, CBT, dan expert di points of view. Nah, tadi Ibu Aida sudah membagikan tentang coklat. Nah, saya nggak punya background coklat, jadi saya bawanya beng-beng. Biasanya kalau saya training, saya suka bawa beng-beng. Dan bagi yang oke dan manis yang juga mau chat dan berpartisipasi aktif, nanti saya kirimin secara virtual beng-bengnya. Saya sudah siapin beng-bengnya supaya kita bahagia malam hari ini. Ya Bapak Ibu, mari kita akan mulai bersama-sama karena kita mau meningkatkan level kebahagiaan kita, tapi sebelumnya kita mau terlebih dahulu pause. Bu Aida, mari silakan Bu Aida.
mari kita pause ya dengan lagunya ya. 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 Mari Bapak Ibu silahkan mengambil tempat yang nyaman dan kita akan bersama-sama mendengarkan lagu yang akan diputarkan berikut ini. Enjoy your pause. Happiness is finding a pencil, pizza with sausage, telling the time. Happiness is learning to whistle, tying your shoe for the very first time. Happiness is playing the drum in your own school band. And happiness is walking hand in hand. Happiness is 2 kinds of ice cream, knowing a secret, climbing a tree. Happiness is 5 different crayons, catching a firefly, setting him free. Happiness is being alone every now and then. And happiness is coming home again. Happiness is morning and evening, daytime and nighttime too. For happiness is anyone and anything at all that's loved by you. Happiness is having a sister, sharing a sandwich, getting along. Happiness is singing together when day is through. And happiness is those who sing with you. Happiness is morning and evening, daytime and nighttime too. For happiness is anyone and anything at all that's loved by you. You're a good man, Charlie Brown. Ya, itu pause kita pada malam hari ini dan untuk meningkatkan rasa bahagia kita. Terima kasih kalau di sini ada Pak Agung Halim, teman lama dari Semarang yang ketemu lagi di Points of View dan sudah mau menyiapkan khusus Waikiki ya Pak. Spekuk yang coklat, rasa coklat. Nanti saya tagih ya Pak, nanti kalau saya bikin acara, Bapak yang beri hadiah Waikiki dari Semarang. Rasanya enak sekali rotinya itu. Nah, sayang saya jadi kepengen makan ini. Bapak Ibu terinspirasi juga oleh Pak Agung Halim, karena saya kenalnya itu sudah lama waktu di Semarang. Pak Agung Halim itu suka membuat akronim, akroistik, dia menyebutnya begitu. Karena itu sesi malam hari ini tentang bahagia, supaya kita punya tips dan triknya untuk bisa bahagia, kami menggunakan akronim juga bahagia. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan lagu pausnya tentang bahagia, happiness. Nah, sekarang B, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu
teman-teman semua, teman-teman semua, biar tidak merasa ada yang senior dan junior, kita sama-sama nih begitu. Berapa level bahagia teman-teman di sini? Setelah mendengarkan lagu tadi, film tadi, dalam skala 1 sampai 10, berapa level bahagia teman-teman di sini? Bisa di kolom chat, kita belum tidak usah menceritakan apa-apa, nomornya saja. 8, 6,8, 10. Wah, Yvonne, ya. 8, Jessica, ada yang 6, 8, Rika, Pak Toto 7, Alyuli, Sain, Rika, ya 8. Wah, banyak sekali, 8,5, 7. Kayaknya yang 9, yang 10 saya tadi menemukan Yvonne. Nah, hari ini kita mau, walaupun sudah 10, kita mau tingkatkan jadi 10,5 atau mungkin malah jadi 1.000. Ya, terima kasih untuk sharing chat berapa level bahagia Anda. Saya berharap teman-teman ingat, B-nya adalah berapa level bahagia teman-teman. Berapa level emosi teman-teman. Itu langkah pertama, step pertama, B. Sekarang kita beranjak ke A. Nah, A, apa itu? A-nya adalah apa yang dapat teman-teman gambarkan tentang level bahagia teman-teman tadi. Nah, sekarang teman-teman jangan menjawabnya dengan pikiran. Nah, kita punya tools yang namanya points of view. Nah, kita akan gunakan tools points of view ini untuk menjawab pertanyaan A. Apa yang dapat teman-teman gambarkan tentang level bahagia teman-teman yang sudah 10, 7, atau 6, atau mungkin juga 8,5, berapapun itu. Nah, kita mau ambil kartu points of view. Bagi teman-teman Tribe yang sudah punya kartu points of view-nya, silahkan boleh ambil. Nah, bagi teman-teman yang belum punya tools-nya, Ibu KM akan menampilkan, ini ada dot-dot yang berisi angka. Saya nanti minta volunteer untuk bisa memilih angkanya dari angka 16 sampai dengan 40. Oh, sorry, ini ya 40, betul. 16 sampai 40. Facing down, Bu Nunun, facing down ya, facing down. Jadi memilihnya facing down, terserah. Tidak harus pakai nomor ini hanya untuk bagi teman-teman yang tidak mempunyai tools points of view. Bisa tolong salah satunya open mic. Oh, ini sudah ada di kolom chat, Pak Badia Tarigan Silangit, 28. Bisa minta tolong KM untuk menampilkan 28. Nah, bagi teman-teman yang Tribe, silahkan yang sudah mendapat mengambil kartunya, bisa diangkat dan ditunjukkan kartunya, boleh 28. Itu ya Bu Aida gambarnya? Iya, 28. Ah, ya. Ya, sambil menunggu Margaret. Itu gambarnya. Nah, sebentar kita akan melihat gambarnya. Nah, ini. Teman-teman, mari kita bersama-sama melihat gambar yang ada, foto yang ada di depan layar teman-teman. Bagi teman-teman Tribe, silahkan memandangi foto yang sudah teman-teman ambil. Apa yang teman-teman lihat dari foto ini? Apakah ada detail yang menarik dari foto ini? Mungkin ada sosok yang menarik, ada warnanya, bayangannya. Apa yang menarik buat teman-teman di sini? Terus kira-kira detail apa yang menurut teman-teman ini penting buat teman-teman? Kalau membayangkan, mengimajinasikan teman-teman sebagai fotografer, apa yang terjadi 1 menit sebelumnya dan apa yang terjadi 1 menit sesudahnya ketika foto ini diambil.
Apakah teman-teman suka dengan foto ini? Tidak apa-apa kalau tidak suka. Kenapa tidak suka? Kalau suka, apa yang membuat teman-teman menyukai foto ini? Ada memori apa? Ada ingatan apa? Ada pengalaman apa yang mengingatkan teman-teman ketika teman-teman melihat foto ini? Dan kalau kita kaitkan dengan pertanyaan, apa yang dapat saya gambarkan tentang level kebahagiaan saya tadi menuliskan 7, apa kira-kira kaitannya? Bagaimana saya menggambarkan level bahagia saya dengan angka 7 tersebut melalui gambar yang ada di depan ini? Dan kalau teman-teman perhatikan, ada kata-kata awareness. Kira-kira kata-katanya ini cocok atau tidak dengan foto yang diambil? Kalau cocok, apa yang menarik? Kalau tidak, teman-teman boleh menggantinya dengan ya kata-kata apa yang kira-kira cocok. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman menghubungkan antara foto, kata, dan pertanyaan A tadi, apa yang saya bisa gambarkan tentang level kebahagiaan saya, apa kira-kira yang teman-teman ingat tentang level kebahagiaan teman-teman kalau teman-teman menjawabnya 10? Dari foto ini, kebahagiaan apa yang teringat, yang muncul ketika teman-teman melihat gambar ini, foto ini, sehingga teman-teman memberi angka 10 atau mungkin 6, 7, dan lain sebagainya. Silahkan bisa open mic kalau ada yang mau sharing. Di kolom chat kayaknya banyak sekali, tapi saya mohon maaf nih, tidak bisa baca semuanya. Adakah yang mau open mic? Silakan, teman-teman. Irma, Adan. Saya suka kurma. Ibu Siti, yang saya ingat betapa Baginda Rasul suka kurma gitu ya. Ini segar, refreshing. Ada yang lain kah? Mari silahkan, ada yang mau open mic? Halo. Oh ya, suka. Ya. Halo. Mari silahkan ya. Siapa? Iya. Saya Badia. Nanda. Oh, Badia. Siapa? Pak Badi. Saya duluan atau siapa duluan nih bagusnya? Siapa Udah, dulu? Pak Badia dulu deh, nggak apa-apa. Pak Badia Oke, dulu, thank you, habis itu Pak. Iya. Oke, Pak saya Nanda. merasa di foto tadi, di gambar tadi itu, saya fokus ke bijinya yang sendiri sih. Entah kenapa saya ngerasa saya di situasi biji sendiri, terus saya ngerasa kayaknya kenapa saya sendiri di situ sih. Gitu. Karena juga di lain sisi, apakah mungkin saya orang yang merasa gembira sendiri, happy sendiri, tapi saya mau fokusnya ke sendiri gitu sih, ke biji yang satu sendiri itu. Seperti itu sih yang saya lihat. Jadi melihat bahwa kalau sendiri itu happy begitu ya? Bisa tidak? Saya nggak gini. Tadi saya nulis tingkat kebahagiaan saya itu 8. 8, Which is oke. untuk menurut saya sih saya nggak bahagia-bahagia amat, tapi saya memang berusaha untuk membahagiakan diri saya sendiri. Apalagi di pandemi seperti ini kan. Iya, Jadi tiba-tiba ngeliat gambar semangka itu saya fokus ke bijinya sendiri itu. Nah saya takut ini kayaknya saya sendiri yang berusaha bahagia sendiri. Dan saya ngelihat biji yang tadi yang ada kelompoknya itu, saya lihat apakah memang saya terbawa arus untuk bahagia sendiri seperti itu. Saya masih bingung juga dengan gambar tadi. Ya, nggak apa-apa Pak Badia. Trust the prosesnya, enjoy aja. Kita masih berproses selanjutnya. Yang jelas Pak Badia mendapatkan insight bahwa ya angka
kebahagiaan 8 itu suatu upaya yang Bapak lakukan begitu ya untuk merasakan kebahagiaan begitu. Tidak ada yang salah karena di points of view tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Itu bergantung pada sudut pandang. Terima kasih untuk sharingnya Pak Badia. Pak Nanda? Sama. Ya, mari Pak. Ya, tadi yang saya lihat memang pertama ya pasti tahu itu buah semangka, tapi begitu kita lihat lebih jauh tuh saya malah fokusnya sama lubang-lubang itu, lubang-lubang yang kosong, lubang-lubang yang agak jauh, dalam, hitam, gelap gitu. Jadi kayak merusak apa yang sebenarnya secara kalau gambar itu besar itu kan buah semangka yang memang benar menyegarkan, tapi ketika itu hanya difokuskan satu kotak gambar tadi, yang ada yang kurang, ada yang kayak apa ya, kenapa sih ada lubang ini gitu, jadi memperburuk aja, makanya saya kurang suka. Terus kalau tadi dihubungkan dengan level kebahagiaan, apakah ada hubungannya dengan saya tadi nulisnya 6 gitu sih, Bu? Ya, ya. Ini Pak Nanda bisa mengkaitkannya sendiri. Maksudnya secara bebas karena tidak ada yang salah. Jadi kalau tadi menuliskan 6 karena rasanya kok fokusnya kepada yang lubang ini ya, maksudnya yang rasanya lebih gelap begitu ya. Ya mungkin ada sesuatu yang jauh di dalam deep inside-nya Pak Nanda ada sesuatu. Nah, mungkin memang kita belum tahu, tapi tidak apa-apa, nikmati aja. Nanti kalau pengen ngobrol dan pengen tahu lebih lanjut, kapan-kapan kita bisa sharing-sharing dengan tools ini. Terima kasih. Ya, makasih Terima Bu Ani. kasih Pak Nanda. Mari kita lanjut dulu ya, karena baru ba. Sekarang kita mau masuk ke H. Ya, terima kasih Rika. Bahagia itu memberi rasa segar, manis, dan lain sebagainya. Ya, sekarang yang H. H ada hal apa yang Anda pikirkan untuk bahagia? Hal apa yang saya pikirkan untuk bahagia? Kalau tadi gambaran tentang level bahagia yang teman-teman sudah tetapkan. Nah, yang hanya adalah hal apa yang teman-teman pikirkan untuk bahagia. Dan kali ini kita tidak menjawabnya dengan pikiran kita. Kita mau menggunakan tools points of view supaya mengangkat apa yang deep inside di dalam diri kita ini. Nah, mari kita perhatikan ada angka-angka dari 68 sampai 92. Ya, ini sudah ada yang memilih. Siapa yang duluan ya? KM? Saya. Silahkan dipilih KM yang sudah cek. Pak Eko Esrianto yang pertama kali. Ya, boleh. Beliau pilihnya 88. Baiklah, 88 kita tunggu. Dan teman-teman Trap silahkan pilih ya, mau pakai refresh juga boleh, mau pakai kartu faces juga boleh. Ini bagus Bu banget. Aida, terima kasih. Bagus banget. Ini trust proses. Ya, ini yang milih kartunya bagus banget. Ini love. Itu 88. Ya, love. Sambil tampilkan dulu biar lebih jelas dan lebih cetak. Nah, ini. Silakan teman-teman di sini. Ini angka yang dipilih oleh Pak Eko. Perhatikan, cermati gambar ini, gambar apa? Apa yang menarik dari foto ini? Detail apa yang teman-teman suka? Ada bayangan atau sosok yang teman-teman lihat? Kemudian kira-kira kalau teman-teman sebagai fotografernya, apa yang terjadi 1 menit sebelumnya dan 1 menit sesudahnya? Apakah suka dengan kartu ini, kartu yang kedua? Hal apa yang membuat saya merasa bahagia?
apa yang membuat saya berpikir bahwa saya bahagia. Silakan, apakah ada ingatan, memori tertentu yang diingat oleh teman-teman ketika muncul foto ini? Kaitkan itu dengan kata-katanya, love. Itu Apakah? Ibu Irma tuh. Ibu Saya mau Norma. sharing. Iya, Ibu Norma. Oh ya, silakan Ibu Norma sudah mau sharing. Monggo Bu, Ya, Ibu Norma boleh sharing. selamat malam semuanya. Selamat malam. Perkenalkan diri, saya Norma dari Bandung. Ya. Saya lihat barusan fotonya, jadi saya melihat itu seperti kayak kelapa ya yang dibelah. Dalamnya itu daging kelapa. Saya ingat sekali waktu saya kecil dulu senang sekali itu saya jalan-jalan di waktu SD ya. Rumah saya tuh ada kayak halaman atau kebun luas sekali, itu saya suka ngambil kelapa yang jatuh kemudian sama orang di situ, bapak-bapak atau tukang rumput dibelah. Itu saya lihat terus keluar airnya, terus nasi kulit si daging itu tuh, saya paling seneng sekali gitu loh ngelihat itu. Itu rasa bahagianya jadi ingat waktu dulu, waktu saya kecil. Oh ya, jadi rasa bahagianya jadi teringat yang di pikirannya ada waktu masih kecil ya, ambil pohon buah kelapa itu. Terima kasih Ibu Norma. Ya. Level bahagianya 7, 8 gitu. Oh ya, terima kasih Ibu Norma. Ada yang lain yang mau share? Tadi di putaran pertama ada Bu Putih yang mau sharing. Oh ya, silakan boleh. Langsung open mic saja Bu. Mau melanjutkan? Sekalian dilanjutkan, monggo. Kartu yang kedua yang diambil. Oh ya. Ibu Yufi. Silakan Bu. Ya, sebetulnya saya tadi mau sharing yang ini. Ya, boleh. Boleh yang apa Bu, namanya yang level ya. Gambaran tentang level bahagianya. Tentang level bahagia itu saya 9. Saya lihat dari kenapa ini karena arah untuk mencapai kebahagiaan itu jelas ditunjukkan begitu ya. Nah itu saya ingat bahwa kalau misalnya dulu selalu diingatkan oleh ibu saya bahwa untuk dengan apa ya, dengan jelas gitu ya, berupaya untuk meraih kebahagiaan itu begitu. Nggak taunya kartu yang ini kenapa saya dapat yang ini juga ya, waktu saya tarik dari ini ternyata sama yang ditarik Pak Eko. Wah, iya, unexpected but precise ya Bu. Ya, mungkin sama begitu. Nah, ibu saya orang yang memang penuh kasih kelihatannya. Saya ingat sekali beliau sudah nggak ada, tapi ketika dia menginikan saya ya, saya ingat beliau selalu dengan penuh kasih, dengan cintanya mengajarkan saya untuk selalu berpikir nggak boleh, artinya mengingat bahwa kalau kita tebarkan sesuatu tebarkan selalu yang baik pada orang lain gitu ya, sehingga kita bisa rasakannya, berbagi selalu kebaikan. Itu yang saya ingat tentang ibu saya. Jadi ya saya berangkat dari ingat beliau begitu jadinya. Kebetulan beliau udah pergi ya. Tapi, sehingga saya merasa
bahwa kepergian dia bukan menjadi itu, saya tahu dia mendapat kebahagiaan di situ begitu ya. Itu yang saya hayati, saya rasakan begitu. Mungkin itu yang saya ingin. Makanya saya 9 ya tadi ya. Ya, level bahagianya 9 ya, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Juvi. Juvi ya? Iya, iya. Ya. Terima kasih untuk Mbak. sharingnya. Ya, silakan. Siapa ya? Bu Amel. Oh ya, Bu Amel. Sorry. Ada Bu Amel toh. Mari Bu Amel. Kartuku unik, saya kebetulan pakai punktum, terus kayak fotonya Danis. Sama ini ya fotonya tadi yang diambil Danis. Ya. Oh, keren nih. Terus insight-nya apa ini? Wah, tertarik ini. Happy ya kalau berantem gitu kan. Tapi enggak sih sini. Kayaknya aku bukan orang yang aku akan bahagia kalau hidupku lempeng-lempeng aja gitu. Jadi aku ngelihat kayaknya kalau nggak ada isu dalam hidup saya, kayaknya saya cari-cari isu deh. Cari tantangan baru Cari ya. tantangan. Pokoknya ada aja gitu. Karena kayaknya kalau sepi aja juga terus ngapain. Jadi aku suka bikin challenge dalam hidupku sendiri dan suka bikin challenge untuk hidupnya orang lain. Termasuk kami. Beri challenge untuk kami. Iya, bikin hidup lebih hidup. Tapi sering maksudnya ini bukan dalam konteks yang negatif, tapi ini kan ada panco ya, jadi atlet lah itu olahraga, sehingga aku yakin dalam hidup juga perlu ada sesuatu yang menggairahkan gitu. Nah ini kalau hidupku lagi sepi, pasti aku akan cari sesuatu untuk meramaikan hidup saya. Ya. Terima kasih Bu Amel. Dan saya main panco aja Bu. Sharingnya. Danis mau share juga. Danis kan sama-sama dapat panconya, mungkin insight-nya berbeda. Iya nih, Danis. Ayo Dan. Oke, selamat malam semuanya. Thank you. Saya kaget loh, ternyata sama dengan Bu Amel dapat kartunya. Ya, kalau saya sih insight-nya, saya lihat gambar ini jadi ingat pengalaman-pengalaman happy setelah melalui perjuangan yang keras gitu. Oke. Rasanya pasti berat, kayak ini kan rasanya ekspresinya tuh penuh dengan gitu. Perjuangan. Setelah berjuang dan akhirnya bisa berhasil tuh rasa bahagia itu luar biasa sih. Yaitu yang perasaan bahagia itu yang perlu dipikirkan. Iya. Terima kasih Danis. Terima kasih semuanya yang sudah sharing. Ya, keren ya. Keren. Semua keren insight-insight-nya. Bu Ani masih boleh satu lagi kan? Boleh, silakan. Mifon ya, sebelum kita bergerak silakan. Terima kasih KM. Ya, mari. Thank you. Terima kasih sekali. Salam kenal. Mungkin beberapa baru ketemu sekarang. Kalau saya tadi kan pertanyaannya hal apa yang dipikirkan untuk bahagia, dan kebetulan kita dapat kartunya love. Saya mau sharing. Saya itu sejak kecil mungkin kurang beruntung. Sebagai anak kecil kurang beruntung. Sejak kecil harus usaha keras, cari uang segala macam. Tapi setelah saya agak dewasa, saya bekerja, seperti Bu Amel tadi, saya menemukan banyak tantangan dalam pekerjaan. Apalagi saya kerja di bank, sebagai marketing, banyak sekali tantangan, dan itu bikin hidup lebih hidup. Tetapi selama itu saya merasa ada sedikit yang kurang. Jadi secara
kebutuhan, kebahagiaan, sebetulnya saya bahagia. Saya punya karir yang bagus, saya punya penghasilan, saya bisa membantu keluarga saya bisa kalau orang Jawa bilang mentaske adik-adik saya. Semua sound perfect, tapi kayaknya ada yang kurang. Sampai suatu saat saya baru sadar bahwa saya nggak mau sendiri. Saya nggak mau menghabiskan masa tua saya sendiri. Nah, di saat itulah, saat saya mulai kepikiran begitu, saya ketemu sama seseorang yang akhirnya menjadi suami saya. Saya menikah memang belum lama, agak terlambat, tapi sejak itulah saya merasa my life is perfect. Saya merasa bahagia yang benar-benar yang saya bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih sekali, saya bersyukur saya sudah merasakan hidup saya komplit. Sampai suatu saat saya harus memilih antara karir saya di Indonesia dengan kehidupan di sini, ikut suami, yang saya nggak tahu di sini saya bisa kerja apa enggak, bakalan betah atau enggak di negara asing, yang saya harus pindah udah umur 40 sekian, yang nggak muda lagi. Ya, tapi at the end saya percaya semua itu ada jalannya, dan memang saat itulah udah jalan saya untuk melepaskan semua yang saya miliki di Indonesia, di Jakarta, karir yang bagus, keuangan yang bagus, semuanya saya lepaskan dan saya totally pindah ke sini from hero to zero. Orang kan bilang from zero to hero, tapi kalau saya from hero to zero. Semuanya dari nol, dari seseorang menjadi nobody di sini. Saya benar-benar sampai nangis waktu mau buka rekening bank aja susahnya setengah mati. Saya mau naruh duit saya kok susah gitu loh. Nah, tapi jujur saya saat ini saya merasa bahagia, makanya saya pilih angka 10 karena saya merasa Tuhan itu baik sekali. Walaupun saat ini saya nggak bekerja, hanya di rumah, karena bahasa Inggris ternyata nggak gampang, masih pas-pasan, dan memang saya udah yang penting semua itu dari dalam ya. Kalau kita merasa kita selalu bersyukur, kita mensyukuri apa yang ada, dan kita merasa bahagia hidup dengan pasangan kita, ya saya rasa semua akan ngikutin kok, jalannya akan mudah juga. Mungkin gitu aja sharingnya. Jadi saya lihat kartu tadi cocok banget. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, pikirkanlah cinta. Kalau kita sudah mendapatkan cinta, otomatis kebahagiaan kita akan komplit. Terima kasih. Terima kasih, Ipon. Thanks untuk sharingnya dan insight-nya. Ya, mari kita berproses kembali karena kita masih punya kata A lagi. Ya, kita setelah kita tadi A, H, dan A lagi, kita masuk ke apa kondisi yang Anda ciptakan untuk bahagia. Jadi kalau tadi penggambarannya yang A yang pertama, kemudian yang H itu hal apa yang saya pikirkan, yang A ini adalah apa kondisi yang saya ciptakan untuk bahagia. Kita bisa menciptakan kebahagiaan itu. Mari kita mengambil kartu lagi. Silakan teman-teman boleh pilih nih 120 sampai 144 angka genap saja. 128 langsung ini Pak Nanda, ya penasaran nih Pak Nanda. Sigap ini. 128 itu yang lebih dulu. Bu Aida sudah dapat, Bu Aida 128. Oh belum 128 ya? Ya. Oh ini. Ya. Ya. Bagus. Bagus, semua bagus. Kartu bagus, semua kartu bagus. Iya, kartunya bagus. Oh iya, Bu Ana Safitri. Ya, ini silakan diamati kembali teman-teman ya. Ini gambar apa ini gitu. Gambar apa yang ada di layar ini atau di tangan teman-teman. Perhatikan
detail, apakah ada detail, ada sosok yang menarik, ada bayangannya yang menarik. Kira-kira kalau teman-teman sebagai fotografernya, apa itu yang kejadian apa yang terjadi 1 menit sebelumnya dan 1 menit sesudahnya. Dan ada ingatan apa, memori apa, insight apa ketika saya melihat foto ini dengan dikaitkan apa kondisi yang saya mau ciptakan untuk saya bahagia. Apa kondisi yang saya ciptakan untuk bahagia. Kalau boleh menengok Yvonne tadi, apa kondisi yang diciptakan untuk bahagia walaupun tidak lagi bekerja, mendampingi suami tercinta di negeri orang, di Inggris. Nah, kira-kira apa kondisi yang saya mau ciptakan? Apakah ada yang mau sharing? Ada Bu Ana Safitri, Bu Ani. Ya, oke, mari. Terima kasih KM. Bu Ana Safitri, mari. Silakan open mic. Mohon maaf saya karena tidak bisa melihat semuanya ya. Terima kasih KM sudah membantu. Ya, silakan Bu Ana. Bu Lika, ikhlas dan positive thinking. Terima kasih Bu Lika. Mari Bu Ana mau sharing. Saya mendapatkan kartu ini. Suaranya. Oh, suaranya ya. Gimana? Bisa dengar Ya. suara saya? Oke. Saya mendapatkan kartu ini. Ya. Kelihatan? Alone, ya. Mari, ya Bu. Ya, oke, bisa lihat ya. Bisa. Alone. Nah, jadi ini kejadiannya gini. Ini anak tadinya dia lagi main sama teman-temannya rame-rame di taman. Terus gitu masing-masing dipanggilin sama orang tuanya disuruh pulang. Ya akhirnya kebetulan dia belum dipanggil orang tuanya. Ya jadi dia terus lihat ayunan, dia bermainlah ayunan sendiri. Nah, dia merasa sangat bahagia, alone, sendiri, menikmati taman untuk dirinya sendiri. Kalau dikaitkan dengan saya, mungkin pengalaman saya ini, penghayatan saya, jadi recently saya pensiun yang kedua kali, dan apa namanya tuh, saya awalnya memang agak bingung gitu setelah pensiun apa yang ingin saya lakukan. Dan terus saya diajak Bu Upi, Bu Aida untuk ikut Points of View. Ternyata saya menemukan banyak hal-hal yang menarik di sini. Dan saya akhirnya prosesnya gini, saya itu orang yang sangat merasa bahagia berada di lingkungan keluarga, anak-anak, saya udah punya cucu. Dan juga sangat berbahagia berada di lingkungan teman-teman saya. Termasuk Bu Aida, karena kami dari sama-sama dari sekolah bareng di universitas dan kita merasa dekat sekali. Nah, tapi yang saya rasakan begini, di luar semua yang saya rasakan kebahagiaan di lingkungan teman-teman dan keluarga itu, saya merasa bahwa kadang-kadang kita butuh me time gitu ya, alone. Merenung dan mencari di dalam kesendirian itu merasakan apa sebenarnya yang membuat diri kita bahagia. Jadi artinya recently saya diajak Norma yang ada di sini juga itu yoga, belajar yin yoga. Jadi di situ kadang-kadang pada saat yin yoga saya sendiri. Dan saya menikmati 1 jam yin yoga. Dan di situ saya sangat bahagia. Saya sambil mendengarkan bukan lagu, bukan musik, tapi saya dengarkan ayunan ayat suci Al-Quran. Dan selama 1 jam saya merenung, kemudian sambil mendengarkan murata, sambil saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam diri saya. Jadi sebenarnya kita pada saat kita sendiri pun sebetulnya menemukan me time, alone, merenungkan hal-hal yang lalu dan melihat hal-hal yang bisa membuat saya bahagia dan merasakan kebahagiaan, merasa sendiri dan bahagia di lingkungan. Terima kasih Bu Ana, terima kasih insight-nya, keren. Lanjutkan terus me time-nya untuk merasa dekat dengan Tuhan dan juga rasanya merasa menikmati dan mensyukuri apa yang ada dengan membaca ayat-ayat suci.
Terima kasih Ibu Ana. Apakah mendengarkan ada yang lainnya? Boleh, saya Ibu. Oh ya, Selamat Teresia. malam Ya. semuanya. Ya. Ya, saya tadi malam. mendengarkan Ibu siapa Ana ya? Ibu Ya, Ana. Time ya. Sebelum Ibu Ana sebenarnya saya juga benar. Apa yang di pikiran saya adalah me time. Dari gambar itu, wah ini jawaban benar ya. Jadi ini anak kecil ya. Ya mungkin dia dalam me time-nya sendiri ya. Ini gambar apa nih, dia melihat apa gitu ya. Tapi ada relasi gitu loh. Relasi dan dia menikmati betul gitu. Nah, saya punya komunitas ya. Itu lucu ya, ada kata-kata bahagia itu sederhana kok gitu. Dengan kita ketawa aja loh, misalnya melihat sesuatu yang, tapi kembali lagi adalah ke diri kita. Kalau emosi di dalam kita ya. Kalau kita tadi Bu Ana bilang bersyukur, itu saya setuju sekali. Kalau orang tidak bisa bersyukur, sulit untuk kita bisa bahagia. Karena saya juga dulu dari keluarga sederhana ya, saya nggak pernah merasa susah masalahnya. Jadi ya hidup itu memang inilah hidup, ngalir, ya jalanin dan syukur dan bersyukur kalau kita bisa punya teman-teman ya yang ya baiklah gitu. Kita kan senang berkomunitas dengan teman-teman yang baik tanpa melihat latar belakang apapun, semua sama gitu. Jadi ya kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Nah mengenai me time, kenapa tadi saya tulis bahagia levelnya saya 10. Bukan saya sombong, memang ya apa sih, setiap orang pasti punya permasalahan ya. Tinggal bagaimana gitu kita melihatnya. Masalah mau diperkecil, diperbesar, masalahnya ada tetap. Nah, tinggal bagaimana kita mengolah hati. Nah, kalau saya dari pertemuan beberapa kali dengan Bu Ani, saya melihat ya, kita belajar untuk bisa tujuan kita semua adalah untuk bahagia. Ketika dalam keluarga ada masalah atau apapun, kita akan mencoba untuk mencari solusi. Nah, tapi kembali lagi ke diri lagi. Mungkin kita yang harus dikoreksi. Nah, ketika kita mau dikoreksi pun satu kebahagiaan sendiri, karena itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Ya, saya setuju tadi ya dengan me time. Menurut saya perlu kita mendekatkan diri dengan Tuhan, ya kita bersyukur untuk apapun, bahkan Tuhan menciptakan kita juga bukan tanpa tujuan. Untuk kita bisa juga menjadi berkah ya buat orang lain. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Teresia untuk sharing insight-nya dari kartu Points of View ya. Ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Berharap teman-teman menemukan kebahagiaan masing-masing, kondisi yang mau diciptakan untuk menemukan kebahagiaan kita, karena bahagia itu sederhana. Nah, mari kita mau perhatikan, kita mau ambil fokus dari apa yang tadi sudah didapatkan. Kalau teman-teman mau memperhatikan, ini ada akronim akrostiknya, AHA. Jadi kalau mau bahagia itu sederhana, betul? Cuman ciptakanlah AHA momenmu. AHA-nya ini apa yang dapat saya gambarkan tentang level bahagia, hal apa yang saya pikirkan untuk bahagia, dan apa kondisi yang akan saya ciptakan untuk saya memperoleh kebahagiaan itu. Simpan fokusnya, insight fokusnya dari beberapa insight-insight yang teman-teman dapatkan. Teman-teman boleh merenung sejenak untuk memikirkan memilih satu insight yang saya mau bawa pulang, yang saya mau simpan untuk momen AHA, momen saya ini. Nah, silakan bisa diputarkan lagunya. Walaupun mungkin kondisi sekarang ini kan sangat rawan ya, mungkin Jakarta akan melakukan PSBB lagi, dan Senin, karena memang situasinya parah, jadi mari kita akan berusaha mengupayakan menciptakan AHA moment. Pilihlah satu teman-teman, jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini kesempatan teman-teman untuk me time juga. Coba pilih satu insight yang bisa kita ingat
untuk kita menaikkan level bahagia kita. Silahkan Bu M, boleh diputarkan musiknya. Saya pikir cukup ya. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua untuk menaikkan level kita, level bahagia kita, supaya hormon endorfin kita itu tambah naik. Kalau lagu pausnya dimulai dengan anak kecil juga, karena kita tahu bahwa anak kecil itu yang paling bahagia. Tertawanya aja 300 kali dalam satu hari begitu. Nah, pas hari ini tanggal yang cantik, tanggal 9 bulan 9 tahun 2020 ada Hari Olahraga Nasional. Mari kita mau berolahraga sejenak. Saya mengajak teman-teman semua berdiri dari kursinya masing-masing dan kita mau berolahraga ringan, ya menari lah, kita mau menari bersama saya dan Bu Aida ya. Jadi Bu Aida juga dan teman-teman yang lain, mari kita mau bergerak bersama dan kita mau sambil menikmati lagu ini supaya kita level state happy kita jadi lebih meningkat. Yang 10 jadi 10,5 atau lebih ya. Mari kita bersama-sama mencoba keluar dari ya, mari. Shake your hips. Shake, shake, shake your
Sing with me. Na na na, I'm so happy. Oh, so happy. Sing with me. Ya, bagaimana? Haus ya? Boleh minum? Mari. Lagi dong. Lagi ya, masih kurang ya? Nanti bisa bergerak kembali. Nah, saya mau menanyakan setelah Bapak Ibu bergerak bersama, teman-teman bergerak bersama, menari, berolahraga sejenak, kita masuk ke yang G. Gambarkan level bahagia teman-teman sekarang ini. Levelnya sekarang sudah berapa? Tolong bisa tulis di kolom chat saja. Berapa levelnya? 10, Henry. Thank you. Francisca, 10. Bu Nunun, 9, 8. Saya berharap semuanya ini naik ya. Dari yang tadi itu meningkat. Sekalipun situasi di luar seperti apa, tapi kita hari ini kita merasakan level bahagia kita mulai meningkat. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menuliskan di kolom chat. Saya ingin membacakan satu cerita buat teman-teman di sini. Suatu hari, seorang pria mendekati gurunya dan berkata, "Guru, saya putus asa dan butuh bantuan Anda. Kebahagiaan nampaknya telah menghilang dari rumah kami. Istri saya, 5 anak kami, ibu mertua, dan saya semuanya tinggal bersama dalam satu ruang. Kami saling berteriak dan sampai pada titik puncaknya. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan." Sang guru itu bertanya kepada pria ini, "Apakah kamu berjanji untuk melakukan segala sesuatu yang kukatakan padamu?" Dan pria itu pun berjanji. Ia akan melakukan segala sesuatu untuk membawa sukacita kembali ke rumahnya. "Bagus sekali," kata sang guru. "Berapa banyak hewan yang kau punya di rumah?" "Kami punya seekor sapi, seekor kambing, dan 6 ekor ayam," jawab pria itu. "Bawalah semua hewanmu untuk tinggal bersamamu ke dalam rumah, dan kembalilah menemuiku setelah 1 minggu," kata sang guru. Pria itu pun kembali ke rumah dan melakukan apa yang dikatakan gurunya. Seminggu setelahnya, ia kembali kepada sang guru dalam keadaan yang makin tertekan. "Saya mengalami gangguan syaraf. Semua lumpur, kotoran, keributan ini membuat kami jadi gila." Sang guru berkata, "Pulanglah ke rumah dan keluarkan hewan-hewan itu dari rumah." Pria itu bergegas pulang dan melakukan perintah gurunya. Keesokan harinya, ia kembali ke rumah sang guru dengan tatapan yang penuh sukacita. "Hidup ini sungguh indah," katanya. "Hewan-hewan itu ada di luar rumah, dan rumah menjadi seperti surga. Tenang, bersih, dan luas. Kami sungguh bahagia." Cerita Hasidik tentang sukacita. Ada quote anonim, "Berbahagia bukan berarti segala sesuatunya harus sempurna. Itu berarti Anda telah memutuskan untuk melihat lebih jauh." Sekarang kata
Apa insight yang teman-teman dapatkan dari proses ini? Dalam satu kata atau satu kalimat. Teman-teman boleh dalam satu kata saja atau satu kalimat, saya bahagia karena saya bisa bernyanyi bersama, menari bersama dengan teman-teman. Saya bahagia karena saya dicinta. Saya bahagia punya keluarga. Atau kita mengatakan dalam satu kata, syukur. Apapun itu, silakan. Boleh ditulis di kolom chat, atau mari kita akan menyampaikannya bersama-sama dalam satu kata atau satu kalimat. Bersyukur, bahagia itu sederhana. Bersyukur, saya bahagia jika saya bahagia jika saya membantu orang lain. Aku ternyata bahagia kalau bersama diriku. Mensyukuri hal-hal kecil. Bahagia karena dicinta dan mencintai. Berbahagia jika bisa berbagi. Ya, G-nya tadi level kebahagiaan saat ini ya. Saya bahagia walaupun hidup penuh tantangan, saya masih punya hal indah di hidup saya. Saya bahagia karena hal-hal kecil. Terima kasih Bu Nunun. Bersyukur, menikmati segala hal. Bu Milda, Pak Eko, bahagia itu menikmati segala sesuatu yang kita lakukan, dicinta dan mencinta. Bahagia jika mampu, berarti mampu memberi arti bagi sesama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir adalah A. Apa tindakan aksi yang akan Bapak Ibu teman-teman ambil dalam 24 jam, dalam 1 minggu, dan 1 bulan. Apa tindakan yang akan teman-teman ambil? Karena jangan biarkan momen ini berlalu, karena ya saya sangat terkejut juga sih mendengar kalau mau ada PSBB lagi di... Apa tindakan atau aksi? Ya, ada yang mau share? Silahkan, boleh open mic. Minta lagu itu bisa kayak meditasi, nyanyi. Halo? Ya? Adakah yang mau share? Ya, Henley, ayo. My buddy, bisa share open mic? Halo, Bu. Ya. Hai. 24 jam terinspirasi me time. Jadi kalau mau bahagia, kayaknya harus ada me time juga ya. Me time buat diri sendiri untuk merefleksikan diri. Terus kalau dalam waktu 1 minggu mau explore sesuatu hal yang baru bersama keluarga, khususnya aktivitas-aktivitas baru supaya anak-anak juga nggak bosan, istri juga nggak bosan melakukan aktivitas yang sama, khususnya di masa pandemi. Terus kalau 1 bulan pengen menemukan sesuatu yang dulunya nggak berani atau apa ya, impian yang terpendam yang pengen direalisasikan sekarang, mumpung banyak atau ada waktu atau berkesempatan untuk punya waktu untuk explore ya, karena kondisi sekarang kan PSBB ya, semi PSBB, jadi punya waktu untuk explore ulang apa hal-hal yang dulu pengen dilakukan belum sempat dilakukan. Gitu Bu Ani. Terima kasih Pak Henley. Ada yang lain kah? Mari. Saya. Ya, silakan. Oke. Iya. Saya boleh, Bu. Makasih banget. Sebentar, itu Bu Nunun dulu. Bu Nunun ya? Ya. Mari Bu Nunun dulu. Betul, Bu Ani, Bu Aida. Makasih banget Bu Aida dan Bu Ani ya. Tadi sesaat momen, jadi kadang saya memikirkan bahagia itu sesuatu yang besar dan sesuatu yang, dan saya mendapatkan bahwa yang kecil. Sesaat tadi sebelum kita nyanyi-nyanyi, saya baru dapat berita ada pegawai yang kritis di rumah sakit di Surabaya karena COVID, karena positif COVID gitu ya. Saya agak ragu tadi mau ikut nyanyi, mau ikut joget-joget atau enggak gitu. Yeah. Kalau ada yang sempat melihat ekspresi saya tadi agak bingung. Tapi akhirnya saya memutuskan saya ikut dan saya merasa momen yang sebentar itu tadi membuat saya
bahagia bukan berarti saya mengabaikan itu ya, bahagia. Jadi dari situ 24 jam ke depan yang akan saya lakukan adalah saya harus bisa mencari momen kecil seperti itu. Saya pengen nyanyi besok dalam 24 jam ke depan, mau nyanyi, mau nari gitu di tengah ke macam-macam hal ini. 1 minggu ke depan, hari Minggu depan, minggu lalu saya baru nyobain jalan jogging bareng suami yang sebelumnya nggak pernah saya lakukan berdua masing-masing biasanya. Dan itu kayaknya happy, kayak harus saya lakukan lagi. 1 bulan ke depan saya mau copy paste materinya Ibu Ani dan Bu Aida untuk saya share di kantor saya. Boleh kan? Boleh, dengan senang hati. Makasih. Itu aja. Ya. Makasih Bu Aida, Bu Ani. Terima kasih Bu Nunun sharingnya. Tadi siapa ya? Mohon maaf, saya belum apa suaranya. Saya Ibu Anis. Oh iya Bu Anis, mari Bu Anis. Iya Bu Ani, bagi saya itu kalau yang saya rasakan bisa membuat saya bahagia sekarang karena saya dicintai dan saya juga bisa mencintai. Jadi dengan adanya pandemi ini Bu, saya banyak berada di rumah. Saya merasakan sekali bahwa gitu, saya dapat banyak cinta gitu ya. Nah, ini dalam 24 jam ke depan, saya akan lebih mengekspresikan cinta kasih saya kepada keluarga saya. Kemudian wujudnya bisa dengan memberikan hal-hal yang mereka senengin gitu, kayak suami misalnya kan suka cang merah, saya akan lebih sering masakin. Nanti 24 di depan mau masak sup kacang merah buat suami tercinta. Kemudian nanti seminggu ke depan saya akan lebih memperhatikan lingkungan di luar rumah saya yang berasa banget ketika saya sakit kemarin seminggu yang lalu. Mereka empati juga ke saya. Saya akan memberikan perhatian lebih ke mereka juga. Kemudian dalam waktu 30 hari ke depan ya, mudah-mudahan sih bisa terwujud ya rencananya. Akan lebih banyak sharing kepada di luar lingkungan teman-teman saya. Itu ada komunitas ibu-ibu yang saya rasa juga mereka memberikan cinta kasih juga buat saya. Saya akan sharing pada mereka. Itu Ibu kira-kira. Terima kasih Bu Nis, Bu Anis. Ya. Semangat untuk masaknya. Oke. Ya. Makasih. Mari, apakah ada ya? Mari Bu Aida. Mari Bu, sorry. Aduh, suaranya kurang keras Bu Aida. Teman-teman, udah dengar? Udah belum? Ya. Udah ya? Ya. Semoga nih kami berdua kita mendoakan agar teman-teman mendapat kebahagiaan berlimpah hari ini dan seterusnya. Amin. Ya, kita bersyukur mendapatkan kebahagiaan ini, mendapatkan momen ini dan berlimpah di hari-hari seterusnya. Amin. Ya. Ya. Lalu kami berdua juga Bu Ani, kami akan mengucapkan banyak terima kasih atas semua sharingnya, lalu berbagi kepada kami. Kami tuh nggak nyangka loh bahwa kami pikir dari berdua ini topiknya kayaknya sederhana banget ya, bahagia. Bu Aida, suaranya kerasin sedikit lagi Bu. Nggak bisa Bu, udah habis. Oh, udah habis. Iya, iya. Jadi terima kasih banyak nih ya atas semua kesempatan dan semua yang berbagi kepada kami berdua. Ya. Terima kasih. Semoga teman-teman mendapat kebahagiaan berlimpah hari ini dan seterusnya. Thank you. Kami serahkan kepada Ibu KM. Oke, thank you Bu Ani, thank you Bu Aida. Udah seru banget malam hari ini kita udah diajak berbahagia. Dan kita malah dikasih resepnya gitu ya, ternyata dari akronimnya sendiri. So it means artinya resep ini boleh Anda terus gunakan gitu ya di keseharian Anda. Jadi kalau nanti
ternyata semangatnya lagi turun gitu ya, ada hal-hal yang di sekitar kita yang bikin kita jadi nggak happy, Anda bisa lakukan proses ini sendiri gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, thank you banget ya udah berbahagia bareng malam hari ini. Dan yes, seperti semangatnya Points of View sendiri, pay it forward, jangan lupa untuk membagikan kebahagiaan itu juga untuk orang-orang di sekitar Anda ya. Jadilah penyebar juga kebahagiaan itu untuk orang-orang di sekitar Anda. Nah, baik. Bapak Ibu, kalau malam hari ini kita udah dapat satu resep dari Bu Aida dan Bu Ani untuk bagaimana menaikkan level kebahagiaan kita, maka di minggu depan kita juga akan reveal gitu ya, kita akan membongkar sebuah resep lagi yang bisa kita juga bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu? Mari kita tunggu ya. Minggu depan Local Uplifting akan hadir kembali Bapak Ibu di hari Rabu, hari yang sama, pukul 19.30 juga. Jadi silahkan Anda boleh siapkan waktunya dulu gitu ya di kalender, dan nanti untuk link registrasinya bisa Anda dapatkan di media sosial kita, atau nanti kita juga akan kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya enggak kelewatan ya infonya untuk minggu depannya gitu. Dan kalau tadi Anda merasa ternyata main di rumah lebih enak dengan tools, pegang toolsnya sendiri juga boleh ya Bapak Ibu, artinya Anda juga bisa punya toolsnya kok. Bagaimana cara Anda mendapatkan toolsnya? Anda bisa kontak langsung dengan orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini, atau Anda boleh langsung main ke media sosial officialnya Points of Indonesia. Jadi bebas aja Anda mau lewat cara yang mana ya, seperti tadi yang saya jelaskan di awal. So, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk partisipasinya malam hari ini. Terima kasih. Sorry, Bu M, KM. Ya, Bu Ani. Videonya, trapnya betul. L2. Saya udah siapin. Oh, ini ada pesan khusus ya? Ada pesan khusus. Pesan khusus ya? Jadi yes, kita akan ketemu lagi di Local Uplifting minggu depan, dan ini adalah spesial persembahan kado terakhir dari Bu Ani dan Bu Aida untuk Anda semua. Enjoy! Hold your step just for a while. Ask yourself very gentle, how am I doing? Feel and listen the rhythm of your heartbeat. Come and see the wonderful gift. Look around and explore what you see. Trust your heart, let your mind open and be free. Discover new stories with new point of view. There's always magic inside you. Now, follow your heart, choose what you want. Get to know it, hold and feel it, and let the love guide all your journey through. One step at a time and make it true. You've got to trust the process, believe in yourself. It's all about points of view. Look around and explore what you see. Trust your heart, let your mind open and be free. Discover new stories with new point of view. There's always magic inside you. Now, follow your heart, just what you want. Get to know it, hold and feel it, and let the love guide all your journey through. One step at a time and make it true. You've got to trust the process, believe in yourself. It's all about points of view.
Thank you Bapak Ibu semuanya. Salam Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Sini kita makan beng-beng, Bu Ani. Virtual dapat hadiah. Iya. Thank you. Dapat hadiah. Bunga masih di situ nggak ya? Iya, Bu. Terima kasih. Yuk, Kak Terima kasih semuanya. Ceria selalu. Sampai jumpa minggu depan. Saya lihat Bu Ani cari di situ selendang merah. Bu Aida mana ya? Apaan? Masih ada. Masih ada. Mana? Bu Aida kok Kok suaranya sekarang bisa keras, Bu Aida? Tadi kenapa? Tadi kayaknya ini takut deh komputernya. Aduh, itu kok. Dia paling bisa. Thank you Bu Florentina. Terima kasih semua. Semuanya. Makasih Ibu Yufi, Ibu Norma. Terima kasih. Beng-bengnya Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Pak Agung, terima kasih untuk akrostiknya. Nanti di-share ya, Pak. Iya. Aku udah punya Bu Ani. Aku udah foto. Una lagi Zoom. Pak Agung mau nyanyi sekarang? Iya. Nyanyinya. Saya pausin dulu deh lagunya. Nah. Mana Pak Agung? Mana nih Pak Agung?